Kalau kami dari pihak Nasrani mengimaninya yang saya tahu dari saya literasi dari Markus bahwa yang disalib itu adalah bukan Yudas tapi Simon. Sedangkan Bang Yuma menarasikan bahwa atau analisa dari Bang Yuma itu Yudas. Sedangkan di Yudas kan tidak ada dari dasar literasi dari Injil itu sendiri. Itu bagaimana Bang Yuma cara menafsirkannya? Kalau saya sih yang pertama beranjak dari Galatia 3 nomor 13 kalau ngambilnya dari Paulus. Kalau ngambilnya dari Yesus beranjak dari perkataan beliau Lukas 18:31 atau Lukas 24 nomor 44 bahwa harus tergenapi semua yang ada pada kitab Tanak, kitab nabi-nabi dan juga di Mazmur terkait dengan dirinya. Nah, kalau ngambilnya dari Simon, itu literasinya dari perjanjian baru kan ya? Benar nggak Bang? Iya, saya sih hanya membaca karena di kami sendiri pun memang disebutkan di dalam hal keraguan-raguan ini. Jadi ya saya hanya menarasikannya dari Simon karena yang tertulis di Injil di Bible ini sendiri begitu, yang memikul salib dia sendiri tanpa diganti oleh Yesus. Rasanya mungkin begitu Pak. Nah itu kalau saya sih merujuknya ke perkataan Yesus sendiri yang mengatakan harus tergenapi semua tentang dirinya yang ada di perjanjian lama. Nah Simon tak ada di perjanjian lama. Terus di situ dikaitkan bahwasanya orang benar diselamatkan, orang fasik yang menggantikan beliau. Orang fasik yang menggantikan siapa? Si Yesus ini. Kalaupun dikatakan Simon, berarti bisa jadi kemudian kalau kita mereka-reka kronologisnya, Yesus lebih duluan selamat, Isa lebih dulu selamat, kemudian digantikan oleh Simon. Simon pun karena tidak memiliki kesalahan, maka Simon pun diganti oleh Yudas. Bisa jadi juga kayak begitu. Yang pada intinya, yang disalib itu orang terkutuk, dan yang disalib itu adalah yang mengutuknya bukan karena dosa, tapi yang mengutuknya karena Tuhan yang mengutuknya karena dosanya sudah sepadan dengan hukuman mati. Berdasarkan Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Begitu kalau pandangan saya. Iya betul sih. Karena memang Simon juga bukan orang terkutuk ya Bang Yuba ya. Nah, itu dia. Simon mana ada terkutuk, dia orang benar juga itu. Nah, sedangkan kalau kita merujuk Galatia 3, kita harus cari mana yang dimaksud dengan ada tertulis. Nah, ada tertulisnya itu di mana? Kita bisa dapat, ternyata hanya ada kita dapatkan di Ulangan. Sementara yang diceritakan di Ulangan ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, yang dosanya sepadan dengan hukuman mati. Nah, Paulusnya mengutipnya di situ. Berarti yang mati ini adalah orang yang dikutuki oleh Tuhan itu sendiri. Nah, siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Apa alasannya dikutuk oleh Tuhan? Karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kalau kita lihat, yang sepadan dengan hukuman mati itu adalah orang yang makan suap untuk menyerahkan kemudian orang yang benar. Berdasarkan Ulangan 21 yang saya maksud. Seperti itu Bang. Jadi mungkin dari narasi Markus juga sendiri itu lemah ya, bahwa yang Simon yang disalibkan juga itu dari narasi kegerejaan sendiri juga lemah mungkin kalau gitu ya. Iya. Dan kita juga tidak bisa ini Bang, nggak bisa juga terlalu percaya 100%. Karena yang sampai pada kita itu cuma terjemahan saja. Mana tahu yang menggantikan siapa? Salib, memikul salib itu adalah Yudas, siapa tahu kan? Karena di keterangan Matius 27 nomor 5
Di situ dikatakan bahwa mati pada saat itu hanya bisa terjadi dengan salib, dengan disalib. Catatan kaki dari Matius 27 nomor 5 itu begitu ceritanya. Bahwa Yudas matinya itu disalib. Lalu kalau kalimat keraguan-raguan itu ditujukan kepada siapa? Kepada Muslim kah atau kepada pihak Kristen kah? Pihak bukan Kristen, nggak ada hubungannya dengan Kristen. Kalau Kristen ini kita kalau mau jujur, Kristen ini kan dah hadir pada saat penyaliban. Sehingga keraguan itu jelas ada ragu. Kecuali imani saja tak ada ragu, tapi membabi buta. Nah, yang dimaksud ragu di sini adalah orang-orang yang ada pada zaman itu. Termasuk Paulus, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Di situ dikatakan mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah mati. Itu berselisih paham itu. Gitu, Bang. Iya, baik. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Bang Iwa infonya, karena memang ini analisa saya. Jadi saya di debat tadi di room, salah satu room gitu. Makanya saya tanyakan lagi, kok yang perasaan yang menarasikan ini ada Bang Juba, maka saya tanyakan sebagai literasinya. Begitu. Terima kasih. Iya, Bang. Kalau kita lihat di dalam Amsal 11 nomor 16 nomor 6, di situ sangat terang, di situ dikatakan bahwasanya yang mati ini, yang disalib ini adalah orang yang berkhianat. Amsal 11 kan Yesus mengatakan harus tergenapi yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Nah, Amsal ini kan termasuk. Berarti bukan perjanjian baru yang menjadi patokan menurut Yesus, tapi menurut Yesus yang menjadi patokan kepergiannya meninggalkan dunia ini adalah perjanjian lama. Di situ dikatakan orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang pengkhianat, orang fasik, pengkhianat gagal pada kematiannya. Berarti memang yang mati ini adalah orang yang fasik. Ozul. Jadi di situ dikatakan pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya. Artinya dia berharap kemudian tidak mati tapi mati. Dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikan. Nah, sedangkan Yudas ini disebut fasik di dalam kitab Amsal 17 nomor 23. Orang yang makan suap pengkhianat itu disebut fasik. Berarti Yudas ini fasik. Nah, orang benar diselamatkan dan yang menggantikannya adalah orang fasik. Kan gitu, Bang. Coba dilihat di dalam Amsal 17. Amsal 17 di situ jelas sekali dikatakan orang jahat itu, orang fasik itu menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Jadi jalan hukumnya itu dibelokkan kemudian, sehingga yang tadinya orang benar dianggap bersalah, orang bersalah dianggap benar. Seperti itu, Bang. Kalau kita melihat saudara ya, di dalam kitab yang Anda gunakan, saudara-saudara Kristen kita gunakan, di situ apabila berhubungan dengan suap, itu banyak sekali narasi di dalam perjanjian lama yang menjadi acuan saya bahwa ketika ada pemakan suap, maka akan terjadi pemutarbalikan fakta. Yang tadinya kebenaran dianggap kesalahan, yang tadinya kesalahan dianggap kebenaran. Contoh, di Keluaran 23 misalnya nomor 8, suap jangan kamu terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Jadi perkara benar dianggap salah, perkara salah dianggap benar. Contoh, orang benar ini harus diselamatkan karena Tuhan tidak akan mau menyelamatkan orang yang bersalah, orang berdosa.
Itu di Keluaran 23 nomor 7. Tapi karena ada faktor suap, maka dibalik. Orang benar yang dibunuh, orang yang salah, orang yang berdosa yang diselamatkan, yang dihidupkan. Kebalik. Jadi betul, jangan kau menerima suap, sebab suap memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, Ulangan 16 nomor 19, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana, dan suap menyebabkan pemutarbalikan perkara-perkara orang, perkataan orang. Tuh, akibat suap itu bahaya emang. 1 Samuel 8 nomor 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi akibat suap ini memang memutarbalikkan keadaan. Yang tadinya kemudian menghapus dosa dengan binatang, diputar menghapuskan dosa dengan manusia, menjadi korban. Ayub 15 nomor 34. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Ini parah ini. Orang yang makan suap itu habis. Kemudian orang-orang yang percaya kepada penyuap dan mengajarkan tentang penyuap ini adalah sebagai simbol kebenaran, itu habis semuanya. Nah, lalu kita lihat lagi di dalam Amsal 17 yang tadi. Di situ juga dikatakan orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Jadi suap ini benar-benar membolak-balikkan kemudian kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi kebenaran. Yesaya 1 nomor 23. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Jadi suap ini sangat dikecam oleh Tuhan. Sangat-sangat dikecam. Kita lihat lagi di dalam Yesaya 33 misalnya. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan dan pengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya, supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya adalah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi di dalam Yesaya 33 ini, itu juga bisa dijadikan sebagai nubuat. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat yang tinggi, bentengnya adalah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minum dan terjamin. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 33 nomor 15-nya, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, siapa itu? Yesus. Yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dia seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi, bentengnya adalah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ini ibarat Mazmur 61 nomor 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Coba. Dan dia menyaksikan pembalasan terhadap orang-orang fasik. Itu tertulis di data nomor Mazmur 91 nomor 8. Jadi agak berat kemudian untuk orang-orang yang belajar menerima kalau yang mati di salib itu Yesus. Berat. Karena terlalu tinggi tembok yang harus dilalui. Pertama, Yesus nggak bisa dilalui dulu. Ketika dia mengatakan dalam Lukas 18 nomor 31, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Susah itu. Karena di kitab para nabi tidak ada tertulis yang mengatakan bahwa orang jahat, orang baik, orang jujur, orang yang dikasihi dipakai sebagai tebusan untuk orang jahat. Itu tak ada. Tak ada juga yang tertulis, bunuhlah orang yang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang bersalah. Itu tak ada. Justru sebaliknya, jangan kau membunuh orang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah,
sebab aku tidak akan membenarkan orang bersalah. Artinya Tuhan tidak akan mau menebus dosa-dosa orang yang bersalah ini dengan membunuh orang yang benar. Itu tak akan mungkin. Sama seperti di Amsal 11 tadi. Tuhan akan menyelamatkan orang fasik dan menggantikannya dengan orang yang benar. Itu tak ada. Itu tak ada. Sementara Yesus mengatakan harus tergenapi yang tertulis di dalam perjanjian lama tentang aku. Yang ada, orang benar diselamatkan dan orang fasik menggantikannya. Bukan sebaliknya. Orang fasik kemudian diselamatkan, orang benar menggantikannya. Itu tak ada. Jadi konsep Kristen gugur karena tidak ada yang mendukung. Adapun yang mendukungnya hanya ajaran-ajaran dari Roma Yunani berdasarkan dengan kitab kanonik yang ada. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Juma. Silakan. Satu lagi Bang Juma yang saya mau pertemakan. Kebetulan di sebelah saya ada seorang Yahudi yang memang mempertanyakan suatu narasi yang membenarkan bahwa Bang Juma membenarkan salah satu ayat di Bible yang menyatakan bahwa proses penyaliban itu berdasarkan narasi dari Lukas 4:23 sampai 33 yang menyatakan bahwa dia itu sebenarnya disalib bukan mengaku Tuhan, tapi dia memfitnah orang Yahudi sebagai orang yang berpenyakit kusta. Apa betul begitu? Lukas 24 nomor 44, Bang. Oh, yang menyatakan penyakit kusta itu betul. Ya, kalau Lukas 24 nomor 23, 24, 25, 26 itu berbicara mengenai nabi-nabi palsu, Paulus. Yang saya maksud tentang bukan. Iya, gimana lanjut. Iya, yang Bang Juma maksud itu bahwa Yesus itu katanya menghina orang Yahudi dengan mengatakan dia adalah bangsa yang kena penyakit kusta. Itu di Lukas kan? Iya, betul. Sehingga dia ingin dibunuh. Tapi dia seketika menghilang, benar? Iya betul. Nah, dasar kesalahannya hanya di situ, bukan dari proses dia mengaku sebagai Tuhan kan? Kalau kita lihat dari Yohanes ini, Bang, Yohanes apa? Yang Anda maksud tadi itu Lukas 4 nomor 27, kalau nggak salah. Yang saudaraku maksud itu yang ada Yohanes 11. Kalau di Yohanes 11, Yesus itu dibunuh atas dasar orang-orang Yahudi tidak ingin tempat sucinya dan tidak ingin kemudian bangsa Israel itu dirampas oleh orang Roma. Itu jelas itu di Yohanes 11 itu. Coba kita lihat di dalam Yohanes 11. Bagaimana kemudian orang-orang Yahudi pada saat itu, imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi berkumpul. Mereka mengatakan orang ini, Yesus ini kalau dibiarkan bahaya, akan semakin banyak orang yang percaya kepada dia. Dan kalau semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Itu yang ada, Bang. Jadi orang Yahudi ingin membunuh Yesus, di samping telah menghina mereka sebagai keturunan dari apa yang di dalam Lukas 4 ini, keturunan orang-orang yang kena penyakit kusta. Mereka juga marah, puncaknya ketika Yesus ini semakin banyak melakukan mukjizat, semakin banyak yang percaya kepada Yesus, semakin banyak yang percaya kepada Yesus, maka akan semakin terancam mereka oleh kerajaan Roma. Kalau kita biarkan Yesus ini, maka dia akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Oleh karena itulah di data nomor 53, mereka sepakat mulai hari itu untuk membunuh Yesus. Gitu, Bang. Oh iya ya.
Jadi tertolaklah sebenarnya kesalahan Yesus itu dalam mengaku dia sebagai Tuhan, gitu kan? Gimana Bang? Ya artinya tidak terbukti bahwa narasi beberapa ini apa siapa yang saya tahu itu kayak apa yang menyatakan bahwa dia menselaraskannya dengan Tuhan itu tidak terbukti, artinya begitu. Enggak terbukti. Dan itu juga Yesus klarifikasi Bang di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Ini seringkali saya bawa. Itu hanya alasan-alasan orang Yahudi saja untuk menyingkirkan Yesus. Karena kenapa? Orang Yahudi itu familiar dengan anak Tuhan, anak Elohim. Israel disebut anak-anak sulung. Mereka disebut sebagai anak-anak Elohim. Jadi kalau Yesus mengaku sebagai anak Elohim lantas dilempari batu karena dikatakan menyetarakan dirinya dengan Tuhan, itu keliru. Itu akal-akalan daripada orang-orang Yahudi. Makanya ketika kita lihat di dalam Matius 27, Pilatus mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan sedikit pun pada Yesus. Maka pada kesimpulannya Pilatus mengatakan di data Matius 27 nomor 18 bahwa mereka orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, menyerahkan Yesus untuk disalibkan itu karena dengki. Karena dengki, bukan karena dosa waris, bukan karena ingin Torah itu dibatalkan, bukan. Karena dengki. Dengkinya kenapa? Itu tadi, Yesus banyak mempengaruhi orang-orang, Yesus banyak melakukan mukjizat dan orang jatuh cinta kepada Yesus. Sehingga kekhawatiran imam kepala mahkamah agama tidak ada setoran pajak kepada Romawi. Kalau jemaat-jemaat semua percaya kepada Yesus, tak ada lagi yang mau bayar perpuluhan. Bahaya ini. Maka lebih baik kita matikan Yesus daripada bangsa kita diambil sama bangsa Romawi. Itu alasan kenapa Yesus ingin disalibkan. Bukan karena dosa waris, bukan karena mau dosa Adam, bukan karena ingin menghapus kutuk Taurat. Nah, ada itu cerita yang dibuat-buat kemudian puluhan tahun setelah kejadian ini terjadi di tengah-tengah Yahudi. Ini pandai-pandaian orang barat aja untuk mengarang-arang cerita orang Parisi. Orang Parisi aja yang ngarang-ngarang itu. Oke, terima kasih. Barusan dia bilang begini, berarti benar juga orang Yahudi bahwa yang disalib itu bukan Isa, karena yang bagi dia adalah sebagai Mesias palsu. Ujung-ujungnya betul juga kan, artinya Yahudi juga bahwa yang disalib itu bukannya Yesus, begitu. Iya, memang bukan. Kalau narasinya begitu. Iya, memang bukan Yesus yang mereka salib. Karena yang disalib ini adalah orang yang justru bagian daripada yang ingin menyalibkan Yesus. Persekongkolan yang terjadi kemudian menyebabkan salah satu dari mereka yang tersalib, bukan Yesus, tetapi orang yang memang pantas disalib, yaitu pengkhianat Yudas yang makan uang suap. Begitu Bang. Kalau di Al-Quran, wa makaru wa makarallah, mereka ingin membuat makar. Makanya kenapa Al-Quran mengatakan mereka ingin membuat makar? Karena terbukti memang mereka membuat makar. Apa buktinya? Kita lihat di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka sepakat membuat tipu muslihat. Tipu muslihat itu kan makar. Mereka sepakat membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala bahkan mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu demi untuk menjerat Yesus agar Yesus itu dibunuh. Dalilnya ada tuh, lengkap itu dalilnya. Untuk apa mereka membuat tipu muslihat? Untuk apa mereka membuat kesaksian palsu? Untuk supaya Yesus ini segera dimatikan. Karena kalau tidak, orang Roma akan datang merampas tempat suci dan merampas bangsa mereka, dan mereka tidak mau. Mending Yesus mati daripada semuanya kita diambil, dibunuh sama orang Roma. Itu data Bang, itu data. Kalau di Al-Quran udah final bahwa Mesias yang diutus untuk Bani Israel ini tidak diapa-apai. Beliau tidak mati, mereka tidak berhasil menyalibkan. Yang mereka salib itu memang orang fasik.
Baik, makasih ya In, karena kebetulan di sebelah saya ada seorang Yahudi yang memang ada di Jawa Barat ini ya. Iya Bang. Yang memang dari beberapa hal sebagai banyak diskusi dengan saya. Kemudian dia masih malu ketemu dengan ngobrol dengan Bang Juma. Hanya salam sama pertanyaan beliau. titipan yang menarasikan bahwa dia juga mengatakan ada benarnya dong kami. Berarti memang yang disalib itu bukan Yesus yang kami maksud. Dah, Anda sudah dengar sendiri dari Bang Juma. Yang disalib itu orang terkutuk. Kenapa dasarnya itu saya mengatakan, Bang? Coba kita teliti lagi perkataan Paulus dalam Galatia 3 nomor 3 tuh, nomor 13. Apa yang dia katakan? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini kebohongan pertama. Sejak kapan Taurat itu kutuk? Sejak kapan? Justru orang yang tidak melakukan hukum Taurat itulah yang dikutuk. Orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan yang terkutuk, bukan Tauratnya. Ini kesalahan pertama yang dilakukan oleh Paulus. Yesus mati untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu kutuk? Coba kita lihat di dalam Ulangan berapa itu? Ulangan 26 nomor 27. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi kalau orang tidak melakukan Taurat, orang itu terkutuk, bukan Tauratnya yang terkutuk. Tapi kesalahan yang dilakukan narasi Galatia, terkutuklah Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, fatal kesalahannya ini. Kenapa fatal? Karena mereka menganggap yang terkutuk di atas tiang salib itu adalah orang benar, orang suci, orang kudus, yaitu Yesus. Padahal kalau dia mengatakan ada tertulis, berarti tertulisnya di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Berarti orang Kristen harus mendudukkan perkara itu dengan benar. Jangan ambigu, apalagi tipu-tipu. Kalau tertulis berarti harus mengikuti narasi itu. Apa yang diterangkan kemudian yang tertulis menurut Paulus? Kita lihat di Ulangan 21 itu. Ulangan 21 sangat jelas menerangkan bahwa orang yang dihukum mati, yang sebanding dengan hukuman mati. Coba, apabila seseorang melakukan kesalahan berat lalu dihukum mati dengan cara menggantung dia di atas pohon atau tiang kayu, jangan biarkan mayatnya tergantung di sana sepanjang malam. Mayat itu harus dikubur pada hari itu juga. Sebab siapapun yang dihukum tergantung adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Jadi jangan mencemarkan negeri yang Elohim berikan kepada kalian sebagai hak milik turun-temurun, sebagai milik pusakamu. Jangan melanggar peraturan ini, kata Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Berarti selamanya orang yang digantung itu pasti otomatis orang yang dikutuk oleh Elohim. Bukan dikutuk oleh perbuatan dosa-dosa orang-orang, tetapi Elohim memang yang mengutuknya, dikarenakan oknum tersebut melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi bukan Yesus, dalam hal ini bukan Nabi Isa, bukan. Yang mati terkutuk itu memang betul-betul orang yang dikutuk oleh Tuhan karena perlakuannya setimpal dengan hukuman mati. Apa itu? Suap. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Coba kita baca lagi Ulangan 27. Bagaimana kemudian tertera di sana dengan sangat indah terkait dengan Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini siapa ini? Yang menyerahkan Yesus yang tidak bersalah ini untuk dibunuh? Yudas. Kan Yesus mengatakan di dalam Lukas 2 ayat 18 nomor 31, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Berarti kitab Nabi Musa. Nah, apa yang tertulis? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh, untuk menyerahkan agar dibunuh orang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ini jelas ini. Ini harus tergenapi kata Yesus.
Nah, kalau teman-teman dikatakan dalam kitabnya sendiri, Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya, dia akan mati dalam dosanya. Nah, percaya enggak orang Kristen ketika Yesus berkata, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat? Percaya enggak orang Kristen? Kalau percaya, maka tinggalkan penyembahan terhadap Yudas. Karena Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Salah satu bingkai daripada isi daripada Taurat itu adalah kitab Ulangan. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Berarti yang terkutuk di sini siapa? Yudas. Nah, Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Di kitab Amsal jelas dikatakan, orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikannya. Amsal 21:18, orang pengkhianat menjadi tebusan bagi orang benar. Jelas itu. Orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jelas. Kita mau lari kemana? Al-Quran sudah 1400 tahun sudah menjelaskan ini. Jadi kalau masih ada teman-teman Kristen yang masih ingin menyembah Yudas, itu kebangetan. Berarti dia nggak percaya Yesus. Karena Yesus tidak pernah terucap dari mulutnya. Misalnya di Matius 16. Matius 16 tidak pernah Matius 16, Matius 26 tidak pernah kemudian Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di surah-surah Roma. Tak ada. Surah-surah Paulus, tak ada. Harus tergenapi yang tertulis di Perjanjian Baru, tak ada. Yesus mengatakan harus tergenapi yang ada di Perjanjian Lama. Berarti kita harus mencari acuannya. Nah, terkait dengan tragedi penyaliban, kita lihat apa saja yang terlibat di situ. Di TKP apa yang terjadi? Oh, di situ ada pengkhianat. Di situ ada orang makan suap. Di situ ada orang fasik. Di situ ada orang yang tidak benar. Di situ ada makar, ada persengkongkolan membuat tipu muslihat, ada kesaksian-kesaksian palsu. Lalu apa kata Tuhan terhadap utusannya yang ingin dicelakakan, yang ingin dicerai, bahkan ingin dibunuh oleh orang-orang fasik? Apakah Tuhan diam diri? Atau ada dalilnya yang mengatakan bunuhlah orang yang benar demi untuk menebus orang-orang yang berdosa? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Yang ada, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Elohim tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya dosanya ditebus dengan mengorbankan orang benar, itu mimpi, tahayul. Tahayul. Itu nggak ada, itu nggak ada dalil pembenarannya. Justru kalau kita lihat orang Kristen ini sama tipikalnya dengan makhluk yang merasuki Yudas. Kalau kita berdebat dengan orang Kristen, pingin kali Yesus itu mati, pingin kali, kalau perlu mereka yang mengeksekusi segera. Andai saja mereka hidup pada zaman itu, mungkin tentara Romawi akan duduk-duduk minum kopi aja mereka. Yang melakukan eksekusi ini mereka-mereka ini yang ada sekarang di sekeliling kita. Kenapa? Kalau orang Roma, orang Yahudi, kalau orang Yahudi diceritakan dalam Yohanes 11, mereka ingin membunuh Yesus hanya karena ketakutan dirampas tempat sucinya, dirampas bangsanya. Itu mah nggak apa-apa. Tapi yang satu ini menginginkan pembunuhan terhadap Yesus karena dosa-dosa mereka. Dosa mencuri, merampok, memperkosa, memburit, ingin dihapus, ingin dibebaskan, ingin dibebaskan hidup di dunia ala bum-bum. Dia mau pokoknya kita mati besok masuk surga, ndak ada kuburan, ndak ada siksaan, langsung melayang kayak roket ke atas. Itu mereka mau. Makanya saya katakan, andai mereka ini hidup pada zaman itu, maka tentara Romawi tinggal duduk minum kopi, orang-orang Farisi tinggal garuk-garuk kepala, mahkamah agama asik ibadah di sinagoge. Oke? Imam-imam kepala sibuk melayani jemaat. Yang membunuh Yesus, yang mengeksekusi Yesus, mereka-mereka ini yang sekarang. Kenapa? Lebih penting mana? Melindungi tempat suci, bait suci, daripada menghapuskan dosa-dosa mereka.
pasti lebih duluan mereka daripada masuk neraka. Ayo kita lombai tentara Romawi untuk membunuh Tuhan kita. Parah kali bah. Untung mereka tidak sesaman dengan Yesus. Andai sesaman mereka akan teriak, ayo semuanya kumpul, siapkan tombak, parang. Apa ini mau dibikin bos? Kita bunuh Tuhan kita supaya dosa kita diampuni. Halilintar, para kali bah. Ampun DJ. Jadi itu sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak rasional. Ya, tidak rasional. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adapun orang-orang kafir itu, mereka adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan, dan itu betul. Coba hadirkan orang Kristen sini. Siapa yang terkutuk? Yuda. Siapa yang disalib? Yesus. Siapa yang fasik? Yuda. Siapa yang disalib? Yesus. Siapa pengkhianat? Yuda. Siapa yang disalib? Yesus. Pasti gitu. Nah, sekarang tanya setan. Wahai setan, wahai iblis, kenapa kau merasuki Yudas? Iblis yang menjawab apa? Supaya Yesus tidak disalib. Nenekmu kiper. Iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalib. Berarti iblis ini pahlawan bagi mereka. Iblis ini pahlawan. Kenapa pendeta Gibran itu besar perutnya sekarang? Badannya hebat, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Kenapa? Karena dia mendapat hadiah dari iblis. Cuma iblis tidak menjadi pahlawan. Mana bisa dia menjual Yesus di gereja? Nggak bisa. Pendeta Gilbert tidak akan pernah mendapatkan 10% per bulan kalau bukan iblis yang mencanangkan itu. Itu pasti tuh. Sekali lagi saya katakan terakhir Bung Eso, andai saja saudara-saudara kita ini hidup di angkatan pertama, maka mereka lah orang yang akan mengeksekusi Yesus. Yang lain mundur, biarkan kami yang menghabisi Tuhan kami sendiri, supaya dosa-dosa kami tertebus dan kami akan menjadi anak-anak Elohim dan masuk ke surga tanpa rintangan, bebas sebebas-bebasnya. Itulah mereka. Coba yang masih waras ini, yang masih mau diselamatkan, silakan pikirkan itu baik-baik. Ya, oke ya. Jadi saya lebih paham sekarang ya kenapa orang-orang Kristen itu membenci dan membidatkan kami sebagai orang umat Nasrani yang memang masih ada di Indonesia ini. Ternyata mungkin narasi atau informasi kami itu sama dengan Muslim. Bahkan beberapa misionaris mencoba mendekati kami dengan hal-hal yang sifatnya penembusan dosa. Ya, oke. Terima kasih Bang Juma atas informasinya. Iya, sama-sama Bang. Ini sekali lagi. Terima kasih. Silakan rekan-rekan yang lain. Maaf Bang Juma, apa Bang Juma tidak takut dengan membawa nama pendeta itu nanti di report? Justru saya ingin ketemu dengan dia. Justru saya ingin ketemu dengan beliau. Ada tantangan saya sama beliau. Dia harus mempertanggungjawabkan ucapannya dia menghujat Islam. Si Gilbert si pemulung 10%. Baik. Kebetulan ada satu relasi saya yang kenal dengan beliau. Nanti saya akan ucapkan ya tantangan Bang Juma itu. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Sampaikan ke beliau, saya tantang beliau berdiskusi masalah perpuluhan dan 2,5%. Offline. Kalau offline kayaknya dia agak susah. Dia berat untuk berhadapan dengan saya. Bahkan dia itu melakukan tipu-tipu. Apa tipu-tipunya? Dia bikin PT seakan-akan dia berdiskusi dengan saya, padahal itu potongan-potongan suara saya. Dia tampilkan potongan suara saya, habis itu dia tanggapi seakan-akan kami berdiskusi. Dia itu memang kerjanya membodohi jemaat. PT-PT-nya lengkap. Dia berdiskusi dengan Bang Suma, suaranya Bang Suma diambil, seakan-akan dia berdiskusi dengan saya, habis itu dia pamer ke jemaatnya. Ini loh, saya sudah berdiskusi dengan Bang Suma loh. Padahal apa? Itulah kerjaan iblis. Baik, ini kebetulan rekan Yahudi saya sebelah ini kenal dengan beberapa itu di Jakarta. Nanti akan saya sampaikan tantangan Bang Juma kepada pendeta. Baik. Malam Bang Juma. Siap.
Terima kasih juga kepada saudara saya Pendeta Wiraka Juli. Kalau mau menyampaikan ke Gibbar, saya sampaikan thank you yang sebesar-besarnya. Saudara Wiraka Julian, thank you. Iya, makasih Bang Esyal. Oke, user. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gurunda-gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin gurunda, saya sih miris gitu ngelihat ada di channel sebelah gitu kan. Takut dinaikkan. Kebetulan orang Aceh pula gitu kan, yang jelas sama seperti saya kan. Istilahnya kan sejarah Aceh ini kan tentang Islam itu sangat melekat gitu. Ngelihat yang kayak gitu sedih kali rasanya. Maksud saya gini Gurunda, kalau saya lihat tadi sebentar 2 menit kan, kayak mau membodoh-bodohi umat Islam gitu. Tapi kebanyakan lawannya nggak seimbang, kurang ada ilmu, mungkin kurang belajar. Jadi kalau saya harap sih bisa gitu ke channel siapa namanya, Fendi apa tadi itu, yang orang yang berilmu bisa masuk ke dia. Soalnya saya miris, takutnya aduh parah itu Gununda. Dia soalnya nggak mau naikkan saya, masalahnya itu di situ. Saya terakhir kemarin saya komen-komen di bawah tapi nggak mau dinaikkan, malah dia membahas kalau di agama Kristen itu ada komunitas, ada kelompok-kelompok tertentu yang memang gerejanya melegalkan LGBTX gitu. Dia bongkar sendiri aibnya sendiri, dia bongkar gerejanya. Itu saya miris sekali gitu. Padahal ini ya perjuangan pahlawan-pahlawan di zaman dulu itu ya memerangin siapa lagi kalau bukan penjajah. Di Aceh itu sampai beratus-ratusan tahun, kok bisa lah nyangkut yang sekarang kayak gini. Agama warisan penjajah di mana? Iya. Bukannya pangeran apa? Imam Bonjol yang menjajah Aceh, makanya masuk Islam semua, masuk Islam atau mati. Orang rusak. Korban ini korban penyaliban. Makanya kalau kita baca sejarah kan, Pangeran Imam Bonjol kan yang menjajah Aceh, masuk Islam atau mati, atas pesanan dari dinasti Kesultanan Ottoman Turki. Bahkan orang Batak pun 80% dibunuh masuk Islam atau mati. Mereka lebih memilih mati daripada masuk Islam. Gitu. Jadi Imam Bonjol ini 80%. Jadi Imam Bonjol ini bukan pahlawan. Bukan pembunuh. Bagus. Itulah dibilang kalau orang Kristen itu pasti otaknya robek. Pahlawan dari mana? Berperang dia sama Belanda emangnya? Itulah teman-teman cerminan kalau orang menyembah Yudas, otaknya sungsang. Aku tanya kamu Cuma. Apakah di An-Nisa 157 Coba apakah bacakan. Allah tahu siapa yang diserupakan dengan Isa? Tahu. Cobalah. Coba baca An-Nisa 157. Saya sudah baca. Tahu. Nah, di situ kan dibuatkan mereka bingung. Yang bingung itu orang-orang yang mengenai siapa yang disalibkan. Iya, kamu aja bingung. Kalau ditanya Allah, Udah kalau turunkan ditanya ini. sama Allah siapa yang diserupakan dengan Orang nggak Isa, bisa jawab diskusi nggak? ini. Orang sarap, orang gila. Udah turun. Kamu dibawa ke gereja seperti biasa, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Orang sungsang diajak diskusi. Kalau masih terarah mulutnya masih bagus. Ini sudah mulut kayak pantat ayam, ilmu nggak ada, pahlawan dibilang penjajah, penjajah dibilang pahlawan, otak rusak, kebanyakan tidur sama babi ya kayak gitu. Pindah Uganda sono. Disapa dulu bang, itu ada tamu baru kita bang. Adiknya Bang Handi tuh. Halo men. Hai Bang Zuma di report. Tunggu ya.
Oh, Sadli ini noise ini Sad. Hujan bang di sini. Oke, siap. Permen Kojek, malam permen Kojek. Permen Kojek, malam, mantap. Kenapa turun? Di report sama Tritung biasa. Ini apa namanya? Baterai berapa persen? Kojek, Tadinya 60, baterai berapa persen? Sekarang udah 32. Cepet banget habisnya. Lama saya nungguin bang. Oh gitu, ya udahlah, kita maksimalkan ya baterai 32% ini ya. Permen Kojek kapan mau masuk Islam? Ntar dulu lah bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cewek cowok? Cowok. Oh mantap, siap. Dari Islam ingin bertanya. Oh ya, boleh. Ini ada teman saya seorang Kristen. Sebenarnya dia udah mau masuk Islam karena hanya ada yang menjanggal di hatinya karena di ayat Yohanes 14 ayat 9 yang dimana Yesus berkata, "Tidakkah engkau percaya bahwa kalau kau melihat aku, engkau telah melihat Bapa?" Nah, di situ kawan saya belum kukuh, belum patah imannya kalau Yesus itu bukan Bapa. Ada mohon penjelasannya Ustadz semua. Ya, sebelum Gurunda masuk dan yang lain bangun, aku duluan ya. Itu suruh dibandingkan dengan kisah para apostolos 3 nomor 9. Kita baca di sini ya, kisah para apostolos 3. Ini Gurunda udah masuk. Gurunda nanti tambahin ya. Iya dek. Sip. Jadi di kisah para apostolos 3, kis 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kis berapa ya? Oh salah, kis 9. Nah kis 9 di situ dikatakan begini. Ketika Paulus ketemu Yesus, nah di sana si Yesus bilang gini, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Padahal kan Paulus nggak pernah menganiaya Yesus. Yang dianiaya Paulus itu adalah murid-muridnya Yesus. Tapi di sana Yesus bilang aku di sana. Sama seperti ketika engkau telah melihat aku, engkau melihat Bapa. Jadi Bapa, aku dan murid-murid Yesus itu semua sama. Apa yang sama? Sama pekerjaannya, yaitu memberitakan kebenaran. Apa yang diberitakan kebenarannya? Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Gitu. Dapat ya? Terima kasih Ustadz atas Nah, tapi belum beres karena ini yang paling mutakhir dari Gurunda. Silakan Gurunda. Mungkin diulang lagi aja pertanyaannya. Iya, baik. Ini Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada saudara saya yang lain. Seorang Nasrani ingin Iya. bertanya. Wiraka Kamu Julit kan yang. Islam. Iya, terus Saya bilang gini, di Yohanes 17:3 di kitabmu itu dikatakan kalau kau percaya Allah itu satu, maka kau hidup kekal. Saya bilang gitu. Mana percaya saya? Saya masih tetap kukuh di Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Mohon penjelasannya Ustadz. Saya masih di situ masih susah menjelaskannya dengan teman saya. iya, baik. Jadi kalau Yesus dilihat kemudian Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu menggelikan gitu ya. Barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Barang siapa yang mengandung aku, melahirkan aku, barang siapa meludahi aku, barang siapa menampar aku, barang siapa yang menguburkan aku, barang siapa yang menombak aku, barang siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh Bapa. Apakah seperti ini ajaran yang benar itu? Manusia dianggap
Tuhan itu sendiri, oleh karena Nabi Tuhan itu mengatakan barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Lalu diartikan Yesus ini adalah Tuhan. Coba jarak 1 kilometer Yesus suruh berdiri, habis itu panggil. Dalam hati bisa nggak? Dalam hati kita panggil Yesus. Dengar nggak dia? Nggak dengar dia. Coba Yesus ini nggak makan 2 bulan. Atau Yesus nggak tidur sepekan. Bisa nggak dia? Atau kita rame-rame kasih lem Alteco matanya. Bisa nggak dia melihat? Tak bisa. Jadi yang dimaksud Yesus di situ, barang siapa melihat aku sama dengan melihat Bapa. Satu, karena aku duta, aku utusan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mujizat yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri, tetapi mujizat ini dilakukan oleh Bapa melalui perantaraan aku. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Seperti yang engkau lihat saat ini. Yohanes 4 nomor 34. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian orang-orang. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan pekerjaan-pekerjaan ini yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Kalau melihat aku, melihat Bapa itu adalah sama, adalah Tuhan itu sendiri, kenapa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat? Kenapa Yesus itu manusia, sementara Bapa bukan manusia? Kenapa Yesus itu makhluk, sementara Bapa bukan makhluk? Jadi sangat sederhana kemudian untuk mematahkan argumentasi iman buta teman-teman kita yang memahami Yesus itu Tuhan. Ada ndak orang Kristen yang mampu membuktikan 0,1% sisi ketuhanan Yesus? Ada enggak? Tak ada. Jadi kalau hanya mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, berarti siapa yang membunuh aku sama seperti membunuh Bapa. Wih, gawat itu. Saya kira begitu, Saudara Mikael Sakti. Silakan. Makasih ya Bang Zuma untuk sama-sama telah menjelaskan hal itu pada saya. Mungkin nanti saya akan sampaikan sama teman saya dan menjadi amal pahala bagi saya nanti ke surga nanti. Amin ya Allah. Amin, amin. Titip sama temannya untuk membaca Roma 14 nomor 9. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kenapa dia harus mati dulu untuk menjadi Tuhan? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Saya sudah mulai terguncang sejak dia membaca 2 Yohanes 1 ayat 7. Barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia adalah antikristus. Antikristus. Dia udah mulai di situ terguncang, tetapi di ayat Yohanes inilah dia mulai masih kuat lagi. Dia bilang, oh inilah Bapak itu sekian-sekian. Ya tidak mungkin dia manusia kok masa jadi Tuhan. Ya makasih ya Bang Zuma. Ya. Mungkin saya izin turun ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ini? Indonesia sudah main? Belum? Noise di sini hujan. Hujan. Saya Enggak. Oh, pada nonton bola kali ya semuanya. Oh 10.30 udah mulai ya. Ini Indonesia lawan apa? Lawan manusia. Manusia sorga.
manusia berasal dari Irak. Oh, lawan Irak. Mantap, mantap. Itu Israel tuh ikut nggak sih? Kalah dia. Nggak ikut Oh, Indonesia. mampus. Syukur. Israel kan masuk Asia ya? Enggak, ya Eropa ya. Asia dong. Masuk Asia juga Tengah. Iya, Middle East, Asia Tengah. Ini ada User. Ya bang. Agama Ya, kamu Bang. apa? Islam Bang Gores. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gores maju dong Bang Gores di tempat Sependi tuh. Nggak dinaikin? Nggak naikin juga ya? Siapa ya kira-kira ya yang dia nggak tahu ya? Ngapain ke sono? Belum buang waktu. Pendinya aja suruh ke sini. Tapi Nggak kalau mau kesini dia dia. langsung miskin, Deng. Nggak Iya, karena mau. kalau dia masuk ke room muslim, argumennya bubuk, miskin dia langsung donaturnya. Kamu payah, jago Dia kandang pakai gitu dia. pakai suku-suku gua segala lagi. Aceh ini kan terkenal banget sama Makanya Islam. bro, jangan Parah didengerin. itu. Jangan dikunjungi, kasih tahu teman-teman muslim di sana, tinggalkan supaya dia bangkrut. Kalianlah yang membuat dia jadi rame. Nonton di sono. Enggak Bang Andi, kalau karena tadi ngelihat sepintas saja gitu, bukan diterusin, cuman ngelihatnya itu kesel gitu. Bisa pula dia pakai bahasa Arab tapi ilmu balagahnya nggak ada. Ya udahlah. Kalau kita orang Aceh kan diajarin itu seharusnya. Kalau Ya kalau dia hal-hal pinter kayak kan nggak gitu. mungkin murtad. Pasti blow on. Itu aja udah jawabannya. Gini akhi, ini aku kasih tahu ya. Ini fakta, sakit memang kenyataannya. Tidak ada orang kaya dalam Islam yang pindah Kristen. Tapi orang kaya Kristen masuk Islam itu tumpah-tumpah gitu. Apa artinya? Berarti Pendi bukan orang kaya. Nah gitu.